Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita coba dengar nih pidato orasi politik Bapak Anies Rashid Baswedan yang membawa tagline perubahan. Tetapi sekarang kayaknya mesti agak malu dia ngomong tentang tagline perubahan karena udah jelas Sekjen Partai Nasdem partai yang mengusung Anies Rashid Baswedan justru bukan membawa perubahan kepada yang lebih baik. Perubahan iya perubahan, tetapi perubahan kepada arah yang lebih buruk. Dengan dibuktikan korupsinya paling besar di antara menteri-menteri Presiden Joko Widodo. 8,3 triliun. Luar biasa. Kita dengarkan dulu nih. Dan ini dipukul telak oleh pengamat politik sekaligus menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada satu partai pun yang mencegal Anies Rashid Baswedan bila memang iman politik ketiga partai itu kuat. Oke, wah ini menarik sekali. Kita dengarkan sama-sama nih saudara ya. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Masih ada harapan buat Anies. Gimana Mas? Saya kalau bicara Anies tidak ada harapan, itu dibully Bang. Karena tidak menarik ya? Iya, enggak, ini dianggap provokator, ini dianggap buzzer dan seterusnya ya. Makanya saya selalu mengatakan ya minimal saya tidak dibully lah Bang ya. Mestilah ada harapan. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang bisa menyatukan poros perubahan itu mereka sendiri. Bukan faktor yang lain, bukan karena ada faktor intervensi, bukan karena ada persoalan hukum. Apa yang kemudian membuat poros perubahan ini harus surut? Gara-gara Joni Plate misalnya tersangkut kasus hukum. Yang tanda tangan itu ketua umum partai untuk daftar ke KPU. Ya, sekjennya PLT. Sekjennya PLT sudah selesai. Artinya apa? Jadi maju tidaknya itu bagi saya adalah bagaimana iman politik ketiga ketua umum partai ini tegak lurus ke Anies. Kan kata orang gini, Mas Hadi ngomong enak aja katanya. Dia nggak tahu perasaan kita gimana kan gitu. Kalau itu ya, kita kan ingin membesarkan hati teman-teman poros perubahan. Artinya, ketimbang sibuk selalu mengutuk kegelapan, kan mending mulai nyalakan lilin. Bahwa lilin di mereka itu adalah ketiga partai ini, Bang. Mengutuk kegelapan itu satu, ya. Ada intervensi, ada kriminalisasi, ada upaya-upaya untuk menjegal. Kan ini terus narasi politiknya, Bang. Padahal intervensi, padahal kriminalisasi, padahal penjegalan. Ini nggak penting kalau ketiga partai ini solid, Bang. Dan di Nasdem sendiri terpecah dua itu, terbelah. Saya baru tahu ini. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi, kriminalisasi, tidak adil. Sementara bendahara umum Nasdem mengatakan, oh tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi. Ini murni kasus hukum. Kan sudah terpecah, mulai terpecah dua ini. Iya kan dalam melihat persoalan ini. Nah, jadi Mas Hadi, saya kira kan faktor maju sebagai calon presiden, baik terhadap bagi capresnya atau juga bagi partai-partainya, ini kan persoalan confident. Nah ini kalau syarat-syarat untuk mereka confident itu mulai berkurang, ini yang menurut saya bahaya sekali gitu. Iya. Walaupun tadi saya setuju sekali dengan apa kata Mas Hadi bahwa ya kenapa mesti melakukan pertimbangan-pertimbangan eksternal ya. Iya.
Saya kan begini Bang, saya kan pendukungnya Barcelona. Barcelona itu kalau main bola, dia nggak peduli lawan itu mau pakai apapun. Mau pakai cywar, dia pakai hoax, mau pakai fitnah. Yang penting timnya solid. Nah, poros perubahan ini mestinya menutup mata itu dengan semua. Kalau memang iman politiknya kuat. Kan dari awal memang yang membuat poros perubahan ini muncul, diperhitungkan oleh orang. Karena dia punya spirit berbeda dari penguasa saat ini. Kalau ini spiritnya berkurang, ya tentu jangan salahkan Ya. orang lain. Persoalannya di Nasdem itu banyak penonton MU dan Liverpool, bukan Barcelona. Jadi ya agak repot juga ya. Mestinya ya show must go on dong. Ya. Nggak peduli dengan persoalan-persoalan di sekitarnya. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, Ya. bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Bagaimana mau berubah? Ya. Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun dibandingkan 4 menteri Jokowi lainnya yang ditangkap. Imam Nahrawi, Edi Prabowo, kemudian Idrus Marham, kemudian Juliari Batubara. Itu kan masih berapa miliar? Ini 8,3 T dan itu Ya, ya. memukul secara signifikan, secara solid. Padahal mereka ini, poros perubahan, selalu ingin memprofiling dirinya adalah poros yang nggak begitu bersih, anti korupsi, resource politik dan SDM di dalamnya itu tidak pernah cawe-cawe dengan urusan-urusan hukum dan urusan-urusan haram-haram yang lainnya itu. Tapi nyatanya ini memukul telak. Sepertinya Demokrat agak sedikit trauma. Demokrat itu gara-gara kasus korupsi kadernya itu kan terjun bebas. Dari yang semula 21% jadi 10%, Bang. Di pemilu 2014 itu. 29 turun lagi. Betul, 2019 turun lagi. Itu artinya apa? Dalam banyak hal memang isu korupsi yang di blow up secara maksimal oleh media, apalagi sekarang ada media sosial, itu mengerikan jadinya saat ini. Ada efek yang kemudian memberikan rasa ketakutan kepada pemilih untuk memilih partai politik yang jelas-jelas terang benderang di depan mata mereka itu melakukan korupsi. Keren ya. Siap pokoknya. Anies Baswedan. Siap menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi. Sekarang nggak tegak ya. Demokrasi nggak tegak ya. Memang salah satu isu gorengan kepada Pak Jokowi ini sekarang nih ya. Demokrasi, hak, segala macam itu dirampas. Otoriter, segala macam. Ngomong itu kan bagian daripada dia sedang mengambil manfaat dari demokrasi. Dia berbicara. Kalau tidak demokrasi, kalau benar-benar otoriter, maka yang bicara itu akan secepatnya diciduk tuh. Nggak akan, aman-aman aja. Kan aman, banyak provokator yang tetap dibiarkan dan didiamkan. Misal contoh Mbah Amin Rais yang selalu membawa narasi nyinyir kepada pemerintahan hari ini. Ya. Provokatif tuh. People power kemarin. Kan aman kan, dibiarkan kan. Cuma ya kita tertawakan. Karena apa-apaan dia membawa-bawa atas nama rakyat, kekuatan rakyat. Tetapi rakyatnya malah mentertawakan dia. Malah rakyat yang melawan dia. Gitu loh. Oke lah, dia membawa aspirasi. Cuma mungkin berapa puluh orang yang dia bawa. Dari ratusan juta. Jadi nggak ada. Demokrasi yang dirampas itu nggak ada. Nggak perlu dikembalikan pilar-pilar demokrasi. Karena demokrasi sudah tegak. Begitu. Meluruskan kembali arah bangsa. Memang selama ini nggak lurus gitu, Pak Anies? Dari mana nggak lurusnya? Tapi ya silakan. Masyarakat yang bisa merasakan. Masyarakat yang bisa menilai. Faktanya, ini fakta. 90%. 90 nih hasil survei terakhir. Masyarakat Indonesia merasa puas terhadap Jokowi, terhadap pemerintahan hari ini. Itu fakta. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Hasil survei.
Bahkan karena itu Prabowo mendapatkan untung. Masuk ke pemerintahan, ya. Beberapa kali Jokowi bilang seolah-olah ngendorse Prabowo, akhirnya kan ikut naik elektabilitasnya. Yang jelas kan tidak serendah Anies. Anies selalu konsisten di urutan paling bawah 3 hasil survei di mana-mana tuh. Artinya meluruskan kembali arah bangsa itu yang seperti apa? Ya, seperti apa? Perubahan seperti apa? Ide perubahan itu apa? Secara konkretnya apa? Artinya, ya ini basa-basi aja. Menunaikan janji kemerdekaan supaya semuanya mendapatkan kesejahteraan. Semua masyarakat Indonesia, janji Anies bakal sejahtera. Setara. Gak percaya saya. Semua orang kalau kampanye ya seperti itu. Ya, janji politiknya seperti itu. Artinya ini cuma ngomong persoalan ya kepentingan politik. Dan kalimat-kalimat meluruskan arah bangsa, tegakkan demokrasi. Ini cukup sangat gampang kita bantah. Dan itu yang terakhir yang paling menarik dari pandangan pengamat itu. Jadi ini waspada, wanti-wanti kepada kalian semua, wahai para pendukung Anies Baswedan, ya, bahwa bila nanti Anies tidak jadi karena kuat iman politik partai pendukungnya kurang, maka jangan salahkan pihak eksternal. Itu ya partainya aja, ya. Itu penting sekali karena jangan sampai diisukan bahwa ini padahal iman politik partainya yang lemah. Kenapa lemah? Karena surveinya mungkin nggak naik-naik. Kan itu Pak Adi Prayitno udah memberikan saran. Jangan terus mengutuk kegelapan. Isu yang dimainkan oleh mereka kan kayak gitu kan, mengutuk kegelapan terus. Ya perspektif dia, kegelapan perspektif subjektif dia. Harusnya udah mulai nyalakan lilin. Keren tuh. Itu wejangan dari pengamat politik yang saya sangat suka kepada dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidup perlu bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Julpandindan ya, bukan kata saya. Jadi bukan koalisi perubahan, tapi perlu bahan. Karena di dalamnya juga masih belum solid.